sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, maka kita harus berdoa terlebih dahulu. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana anak-anakku sekalian? Kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan semangat belajar untuk pembelajaran apa? Akidah. Akhlak. Ya, sebelum masuk pada materi di bab 2, terlebih dahulu saya akan mengaksen dulu ya. Mungkin ada yang belum hadir di sini. Hadir semua. Alhamdulillah, benar-benar Allah memberikan kesehatan kepada kita dan semangat belajar kalau sudah hadir semua. Berarti tidak ada yang izin atau sakit? Ada. Loh, itu siapa kok udah hadir itu namanya? Ahmad Zaini, mana? Izin. Oh iya ada, berarti tidak hadir. Berarti siapa saja yang tidak hadir? Ahmad Zaini, Muhammad Fajar. Itu kenapa Muhammad Fajar? Sakit. Berarti sudah ya, sudah lengkap ya? Ya, sudah lengkap. Saya tidak usah absen satu persatu karena akan meminta waktu. Ya sudah. Ya, kemarin kita sudah mempelajari di bab 1 sebelumnya, masih ingat dipelajari tentang apa? Sifat-sifat tercela. Apa saja yang dipelajari dari sifat-sifat tercela kemarin? Ya, bagus. Hasad, tidak. Ujub. Ya, ada 5 sifat tercela di bab 1 yang telah kita pelajari kemarin ya. Ya, Bu. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita akidah akhlak, yaitu di bab 2. Kalian tentunya sudah belajar ya. Ada buku LKS-nya, ada buku paketnya. Saya kira kalian sudah baca terlebih dahulu tentang bab 2 tentang apa? Mengenal sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah. Sifat apa saja yang harus kita kenal sebagai orang Muslim? Sifat wajib, sifat jaiz Allah. Itu adalah ketiga sifat yang harus kita ketahui, ketiga sifat yang kita harus imani sebagai orang Muslim. Ya, di bab 2 ini kita akan mempelajari tentang mengenal sifat Allah. Di bab 2 ini ada 4 pokok materi pembelajaran. Yang pertama tentang apa? Sifat bagi Allah. Yang kedua, sifat bagi Allah. Sifat bagi Allah. Keutamaan mengenal dan sifat Allah. Berarti di bab 4 ini, di bab 2 ini ada 4 sub pokok pembahasan. 4 pembahasan ini tidak mungkin ya kita selesaikan sekarang ya. Yang mungkin membutuhkan beberapa tatap muka. Yang akan kita pelajari pada siang hari ini yaitu tentang memahami pengertian sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Terus komponennya apa saja sifat wajibnya, itu nanti ketika pertemuan selanjutnya. Sifat jaiz itu apa? Tidak akan kita bahas sekarang. Kita akan fokus membahas dulu tentang sub materi yang pertama tentang memahami sifat wajib, sifat mustahil, dan juga sifat jaiz. Allah. Tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita capai, yang pertama kalian meyakini sifat wajib Allah, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'aniyah. Yang kedua, biar kalian di sini membiasakan diri berperilaku disiplin dengan apa? Dengan tanggung jawab. Dengan apa? Dengan tanggung jawab sebagai cerminan beriman kepada sifat-sifat Allah yang 4. Yang ketiga, kalian juga mampu menguraikan pengertian sifat wajib Allah dan jaiz, mustahil, dan juga jaiz Allah. Yang keempat, tujuannya apa? Menelaah makna sifat wajib Allah yang tertera dalam sifat apa saja.
saja? Ma'ani dan ma'nawiyah. Sifat-sifat jaiz Allah. Selanjutnya, tujuan selanjutnya yaitu siswa dapat merinci keutamaan mengenal nama dan sifat-sifat Allah. Sedangkan yang keenam, tujuannya apa? Melafalkan dalil yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Yang terakhir, kalian setelah mendiskusikan hasil analisis tentang makna sifat wajib, sifat mustahil, dan juga sifat jaiz dan sifat jaiz Allah. Kalian sudah mengetahui ya apa tujuan kita belajar sifat-sifat wajib Allah? Ya, sudah mengetahui? Ya, itulah pentingnya kita belajar tentang sifat-sifat wajib Allah. Selanjutnya kita masuk kepada materi ya. Nah, saya akan mempersiapkan sebuah video yang berkaitan dengan bab 2 tentang mengenal sifat-sifat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Namanya alhamdulillah. Semoga pada siang hari ini kita tetap diberikan kesehatan, diberikan pelajaran, diberikan motivasi dan semangat belajar untuk pembelajaran akidah akhlak. Kemarin kita sudah membahas tentang akhlak menjelas satu. Nah, kita akan lanjutkan pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang sifat Allah. Di bab 2 ini ada beberapa sub materi pembahasan, yaitu ada 4 ya. Yang pertama yaitu tentang sifat-sifat wajib bagi Allah. Yang kedua tentang sifat-sifat mustahil bagi Allah. Yang ketiga tentang sifat jaiz bagi Allah. Dan yang terakhir tentang keutamaan dan nama dan Allah. Akan tetapi di bab pertama di sini kita akan fokus kepada yang pertama, kita akan fokus pada sub materi yang pertama, yaitu tentang memahami pengertian sifat wajib. Ya. Hari ya mau nangkuin video. Dalam pemahaman sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah itu bersifat dengan sifat-sifat yang sempurna dan mustahil bersifat sebaliknya. Para ulama kemudian menetapkan apa yang disebut dengan aqaid sekat. Ini dalam bahasa Madura ya, sekat. Yang berarti jumlahnya ada 50. Bagaimana diterapkan dalam beberapa kitab akidah ahli sunnah wal jamaah adalah hadis tentang sifat wajib, sifat mustahil dan jaiz bagi Allah dan juga bagi para rasul ataupun nabi. Konsep sifat wajib bahwa sifat mustahil, sifat jaiz Allah. Maka apa maksud sifat wajib bagi Allah dan berapakah sifat-sifat wajib bagi Allah? Yang pertama, yang dimaksud sifat wajib Allah, siapa yang mau jawab? Saya. Oh ya, kamu terlebih dahulu. Sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang harus ada pada Allah. Sifat yang harus ada pada Allah sebagai wujud kesempurnaannya. Sifat wajib bagi Allah tidak bisa disamakan dengan sifat makhluknya. Maka dari itu kita diwajibkan untuk meyakini sifat wajib bagi Allah dengan akal dan berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis atau wajib nakli. Ya, bagus sekali ya. Kasih semangat dulu. Mungkin ada yang mau berpendapat yang lain tentang pengertian sifat wajib Allah? Silakan. Ada pengertian sifat wajib Allah?
Lanjut. Sifat wajib Allah adalah sifat kesempurnaan yang pasti ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia tidak bisa membayangkan wujud dari sifat wajib Allah, namun tetap wajib. Oh iya, benar. Maka dari itu dapat kita simpulkan ya pengertian sifat wajib Allah seperti di tayangan video tersebut. Maksud sifat-sifat berdasarkan sifat baru. Ya. Sifat yang harus ada bagi Allah adalah sifat yang harus ada pada zat. Jadi ya dapat kita simpulkan apa sifat-sifat wajib Allah, yaitu sifat wajib Allah adalah sifat yang ada pada zat Allah sebagai bentuk kesempurnaan baginya. Sifat-sifat wajib tersebut hanya dimiliki oleh zat Allah. Tidak bisa kita sebagai makhluk Allah mempunyai apa sama dengan sifat-sifat Allah, karena tidak satu pun makhluk ciptaan Allah di sini menyamai sifat-sifat Allah. Itu adalah sifat pengertian dari sifat. Jadi sudah bagus sekali beberapa orang yang berpendapat tentang sifat. Ada satu pun yang menyamai dan baiknya seperti apa dan pada semua dan tidak ada tentang sifat. Kita lanjutkan. Setelah kalian tadi memaparkan tentang sifat wajib Allah, maka pertanyaan yang kedua, apa maksud dari sifat mustahil Allah? Oh iya, pintar. Siapa? Romla ya? Ya, Romla. Lanjut. Sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat-sifat yang tidak mungkin ada dan pasti tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merupakan lawan dari sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lanjut mungkin. Setelah kalian menyimak tentang video pembelajaran tadi, mungkin mendapatkan suatu permasalahan atau apa? Oh iya, apa permasalahannya? Di dalam sifat wajib bagi Allah terdapat kesamaan antara sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Nah, pertanyaannya, kenapa masih ada sifat ma'nawiyah sedangkan di sini sudah ada sifat ma'ani? Ya, mungkin ada permasalahan yang lain? Saya juga berpikir seperti itu. Oh iya, jadi karena di sini Bagus sudah menemukan sebuah permasalahan yang tertera dalam video tadi, maka di sini permasalahan yang kalian temukan di sini akan Ibu jadikan sebuah diskusi. Jadi kalian sendiri akan mencari jawabannya, nanti pemecahannya itu seperti apa. Di sini saya akan mengelompokkan, kalian ada berapa orang? 15 orang. Oh kebetulan ya. Ada 15 orang, jadi saya akan jadikan 3 kelompok saja. Kalau saya jadikan 2 kelompok mungkin terlalu banyak ya. Jadi saya akan jadikan 3 kelompok. Silakan 3 kelompok ikut di kelompok nomor 1, kelompok apa di bab 1 kemarin ya. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Dibentuk bundar, lingkaran. Jadi kalau seperti ini gimana nanti mau diskusinya? Nah, ya. MKPD.
dilanjutkan dengan diskusinya tadi ya. Mungkin ada yang kurang mengerti, silakan ditanyakan pada Ibu, enggak apa-apa. Ibu, Oh iya, untuk kelompok 1 ini ya. ya, saya mau bertanya di poin ini saya tidak mengerti. Oh, di kolom komentar. Iya. Nah, di sini saya sudah siapkan. Kalian harus mengomentari sebuah apa ini bukan wacana, ini sebuah cerita ya. Sebuah cerita tentang perilaku yang dicermati. Setelah ini kalian baca dari atas sampai ke bawah. Lalu apa tanggapan kamu tentang cerpen ini? Terus dikaitkan dengan sifat-sifat Allah, dan silakan berikan kolom komentar juga seperti itu ya. Oh iya, yang mana? Saya tidak ngerti. Di poin 3 ya? Yang di poin 3 di sini apa yang dimaksud dengan kita diperintah untuk memahami sifat-sifat Allah dengan disuruh untuk tidak memikirkan tentang zat Allah. Kalian harus memaparkan apa sih alasan ini? Yang mana? Saya mau bertanya dengan bentuk. Oh iya, ini disuruh menafsirkan sifat wahdaniyah berdasarkan dalil nakli dan akli. Nanti kalian harus mencari dalil nakli dulu disertai dengan dalil nakli. Tadi sudah selesai saya kira ya diskusinya. Siapa yang mempresentasikan pertama kali? Oh iya, kelompok 1, silakan maju ke depan. Ayo. Saya akan mempresentasikan tentang perbedaan sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Sifat ma'ani adalah sifat yang ada pada zat Allah yang sesuai dengan kesempurnaannya. Sedangkan sifat ma'nawiyah adalah sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak memiliki sifat tersebut. Sebagai contoh, kalau dinyatakan bahwa Allah itu bersifat qudrah yang berarti maha kuasa, maka sifat ini disebut sifat ma'ani, yang artinya mungkin pada suatu ketika Allah tidak lagi maha kuasa. Tetapi setelah dinyatakan dengan kaunuhu qadirun, di sini dinamakan dengan sifat ma'nawiyah, yang artinya keadaan Allah itu selalu maha kuasa, sehingga tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak memiliki kekuasaan tersebut. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman hasil presentasi kami. Ya, mungkin ada yang tidak dimengerti. Saya tanya, kenapa dinamakan sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah? Baik, saya tanya. Baik, tanggapan akan saya jawab. Dinamakan dengan sifat-sifat ma'ani karena sesungguhnya telah tetap bagi Allah Ta'ala pengertian-pengertian yang ada lagi tegak pada zat Allah serta sesuai dengan kesempurnaannya. Dan dinamakan dengan sifat ma'nawiyah karena sifat-sifat tersebut adalah harus ada dan pengertiannya terus-menerus ada pada zat Allah. Itu dan maknanya. Ya, hasil diskusi kalian tadi sangat bagus sekali tentang sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Jadi dapat saya simpulkan bahwasanya sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah di sini memang wajib, ya, memang harus dimiliki oleh Allah, harus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau hanya sifat ma'ani saja, maka Allah hanya mempunyai seperti hanya qudrah di sini ya. Seperti hanya qudrah, Allah Maha Kuasa. Allah kuasa, hanya mempunyai kekuasaan. Belum tentu kekuasaan yang dimiliki Allah. Di sini Allah berkuasa atas kuasanya. Maka kita di sini Allah di sini memerlukan sifat maknawi, sifat maknawiyah. Yang mana sifat maknawiyah di sini merupakan hukum dari sifat
sini di sistem pemerintahan di sini seperti halnya saya contohkan di pemerintahan Malaysia, apa sistem pemerintahannya dinasti secara turun temurun. Itu cuman sebagai dinasti pada raja pada pemerintahan Malaysia di situ mempunyai kekuasaan, tapi belum tentu dia itu berkuasa. Ini ketika Allah tidak mempunyai sifat maknawiyah, maka sama dengan pemerintahan di Malaysia. Maka perlu sifat maknawiyah di sini digantikan dengan sifat maknawi. Sudah tahu ya dari hasil jawaban kalian, permasalahan yang kalian temukan tadi, ternyata jawabannya seperti ini. Bukan berarti sifat maknawiyah tidak mungkin itu sebagai penguat dari sifat ma'ani. Kita lanjutkan kepada post-test ya, post-test dari pembelajaran kita hari ini. Kalian sudah melalui beberapa materi, beberapa diskusi. Jadi Ibu sudah menyiapkan post-test yang harus kalian jawab. Tapi sebelumnya, biar kita tidak merasa bosan, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, saya akan tampilkan post-test di sini. Silakan kalian jawab. Yang bisa jawab nanti mengacungkan tangan ya. Lanjut, ini adalah post-test yang harus kalian jawab pada siang hari ini. Yang pertama, sifat wajib Allah yang berhubungan dengan zat Allah semata tanpa ada yang mampu menandinginya disebut. Silakan baca dulu. Ayo, Mbak yang itu. Masuk pada sifat nafsiyah. Ada yang lain mau jawab? Sama. Oh ya, berarti sifat nafsiyah. Lanjut kepada pembelajaran hari ini kita mempelajari tentang apa saja? Dan klasifikasi sifat-sifat Allah. Itu adalah pembelajaran kita. Untuk selanjutnya kita akan masuk kepada sub pokok materi yang kedua, yaitu kedua dan ketiga ya, disatukan, yaitu tentang apa? Sifat wajib dan sifat mustahil atau sifat mustahil Allah. Di sini kalian harus belajar sifat wajib ada berapa? 20 harus bisa menyanyikan bersama ya. Ya, nanti pertemuan yang akan datang. Sebelum kita tutup di sini, marilah kita di sini membaca doa yang dipimpin oleh kepala kelas. Siapa kepala kelasnya? Ya, silakan Mbak dipimpin untuk baca doa. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa bersama-sama. Membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.